Ya, banjir tak kunjung surut, niat ke pelaminan tetap lanjut. Pasangan pengantin warga Kapuk Pedongkelan Cengkareng, Jakarta Barat rela menerobos banjir menuju lokasi resepsi pernikahan. Sang suami bahkan menggendong istrinya demi sampai ke kursi pengantin. Meski harus menggendong sang istri menerobos banjir, mempelai pria di Pedongkelan Cengkareng, Jakarta Barat ini tak surut membawa istri tercintanya ke lokasi resepsi pernikahan. Meski harus menggulung celana jasnya, sang suami memastikan istrinya yang sudah rapi berkebaya pengantin tidak basah terkena banjir setinggi 20 cm. Video ini pun viral dan membuat banyak warganet tersentuh. Meski panggung pelaminan terendam banjir, resepsi pernikahan tetap digelar dalam suasana sukacita. Padahal sebelumnya, sang mempelai wanita sempat putus asa dan ingin membatalkan resepsi pernikahan. Sempat putus asa juga. Saya pas pagi saya membatalin ya acara saya sampai saya melihat banjir. Aku takutnya orang-orang nggak pada datang. Saya putus asa di situ. Kawasan Pedongkelan Cengkareng, Jakarta Barat merupakan satu dari puluhan titik banjir di DKI Jakarta sepanjang akhir pekan kemarin. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hingga pagi ini banjir masih terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Salah satunya adalah di permukiman Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hingga siang ini genangan air masih setinggi sekitar 30 cm, bahkan di beberapa titik mencapai beberapa sentimeter. Banjir terjadi sejak hari Minggu lalu seiring hujan deras di DKI Jakarta. Sebagian warga memilih mengungsi, namun beberapa warga tetap bertahan di lantai 2 rumah menunggu air banjir surut. 2 hari dikepung banjir, warga mengaku was-was banjir terus meninggi lantaran hujan deras masih terjadi hingga siang hari ini. Menurut warga, sudah ada bantuan nasi kotak bagi warga yang terkepung banjir. Kawasan Pegangsaan 2 menjadi satu dari puluhan titik banjir di Jakarta sejak akhir pekan kemarin. Ya, banjir ataupun hujan baru saja mengguyur, tapi Jakarta sudah kebanjiran. Dalam sepekan ini, Jakarta sudah 2 kali diterjang banjir. Banjir masih menjadi masalah Jakarta yang belum ditemukan solusinya hingga kini. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi berulang dari tahun ke tahun. Banjir tidak hanya semata-mata dipicu oleh hujan ekstrim atau kiriman dari Bogor. Tetapi 13 sungai di kota ini juga sudah tidak mampu lagi menampung debit air. Air dari hulu datang bersamaan, sementara Jakarta telah kehilangan daya serapnya. Ruang terbuka hijau Jakarta hanya tersisa 6 hingga 7%. Masalah bertambah ketika tanah Jakarta terus turun akibat pengambilan air tanah dan juga beban bangunan di atasnya. Dampak nyata bukan sekedar genangan, tetapi juga kerugian ekonomi yang mencapai triliunan rupiah. Tercatat 2,1 triliun rupiah kerugian yang ditimbulkan pada tahun 2023 hingga 2024 lalu. Sementara banjir besar di tahun 2025 kembali mencatat kerugian sebesar 1,7 triliun rupiah. Wilayah yang paling sering terdampak nyaris tak berubah, sejumlah wilayah di Jakarta Barat, Jakarta Timur, hingga Jakarta Utara. Pemerintah daerah sudah bergerak seperti berupaya untuk normalisasi sungai, menyediakan rumah pompa, hingga membangun tanggul rob. Namun selama tata ruang tak dibenahi, selama daerah resapan juga terus menyusut dan masih ada yang buang sampah sembarangan, maka banjir Jakarta akan tetap datang. Bukan sebagai tamu yang singgah beberapa menit saja, tetapi sebagai langganan sepanjang waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Karawang, Jawa Barat, banjir semakin meluas hingga siang hari ini, memaksa warga di 5 kecamatan untuk mengungsi. Sementara itu di Pati, Jawa Tengah, banjir sudah merendam 9 hari, warga mulai terserang sakit. Banjir terus meluas ke sejumlah wilayah yang terendam. Titik-titik sebelumnya tidak terdampak banjir di 5 kecamatan di wilayah Karawang. Sebelumnya di daerah ini air telah surut, namun kembali naik setelah hujan kembali turun. Warga kembali mengungsi dengan dijemput petugas. Disediakan pengungsian di beberapa masjid dan balai desa. Ketinggian air setengah hingga 4 meter merendam permukiman warga hingga sawah yang siap panen.
Total rumah yang terdampak banjir mencapai 1.200 lebih dengan jumlah warga terdampak sekitar 2.500 jiwa. 9 hari banjir mengepung Desa Mustoko Harjopati dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Warga menggunakan perahu untuk keluar masuk desa. Kondisi air yang keruh membuat warga terdampak banjir sudah mulai terserang penyakit gatal dan demam. Hingga kini helikopter tidak bisa terbang. SAR gabungan menempuh jalur darat untuk mengevakuasi warga. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah tak kunjung surut, bahkan semakin meluas. Ratusan warga dievakuasi, terutama bayi dan lansia. Aparat Polres Pekalongan mengevakuasi bayi berusia 15 hari beserta orang tuanya yang terjebak banjir setinggi 70 cm di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas juga mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan banjir. Mereka kemudian dievakuasi menggunakan mobil polisi ke tempat yang lebih aman. Sementara di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar warga sangat terbatas. Para pengungsi masih membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan alas tidur. Hingga saat ini, banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Seragi. Desa Pait menjadi wilayah terparah, di mana sebanyak 3.320 jiwa terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Akibat diterjang cuaca ekstrim, seorang nelayan dan anaknya yang berusia 9 tahun tewas tenggelam karena perahunya terbalik dihantam ombak besar di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Jasad bocah ditemukan di kedalaman 16 meter di dasar laut. Awas mesin! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah! Astagfirullahaladzim. Ya Allah! Evakuasi jasad bocah 9 tahun yang ditemukan di kedalaman 15 meter di dasar laut di perairan Talaga, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, berlangsung dramatis. Warga sempat kesulitan melakukan evakuasi karena cuaca ekstrim. Tangis warga dan keluarga korban seketika pecah saat melihat tubuh korban diangkat ke atas perahu. Sebelumnya, warga lebih dulu menemukan jasad ayah korban yang telah mengapung di permukaan laut. Kedua korban yang merupakan ayah dan anak sebelumnya terlihat hendak pergi menjaring ikan Sabtu sore menggunakan perahu berukuran kecil. 1 jam kemudian, warga yang sedang berada di tepi pantai melihat sesosok tubuh manusia dengan lampu senter yang masih menyala di kepalanya mengapung di permukaan laut. Polsek Talaga Raya menghimbau warga dan nelayan untuk tidak memaksakan melaut saat cuaca buruk. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.